Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Brilian Jatmiko dengan NIM 087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prospek industri halal di masa depan. Baik, yang pertama yaitu perkembangan industri halal global. Sejak Organisasi Kerjasama Islam didirikan pada awal tahun 1970-an, industri halal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di banyak negara Muslim atau di beberapa negara non-Muslim. Bahkan saat ini sejumlah negara non-Muslim memainkan peran dominan dalam industri halal. Contohnya di Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi global, telah menjadi eksportir terbesar pakaian ke Timur Tengah. Korea Selatan juga memiliki target untuk menjadi tujuan utama pariwisata halal di dunia. Selain itu, Jepang juga memiliki target untuk menjadi kontributor utama bagi ekonomi negara tersebut. Meningkatnya permintaan untuk barang-barang halal di seluruh dunia membantu pertumbuhan pasar. Peningkatan kesadaran pelanggan mengenai produk juga mendukung pertumbuhan pasar. Pertumbuhan belanja online diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar lebih lanjut. Meningkatnya daya beli konsumen juga diproyeksikan akan mendorong permintaan makanan halal di tahun-tahun yang akan mendatang. Pasar regional untuk makanan halal dapat dibagi menjadi Amerika Latin, Amerika Utara, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan juga Eropa, Afrika. Dengan demikian, perkembangan industri halal global telah menjadi fokus utama untuk menunjang peningkatan kebutuhan akan produk-produk halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tahun 2019, pengeluaran Indonesia untuk konsumsi makanan halal mencapai 173 miliar USD. Dengan nilai sebesar itu menjadikan negara Indonesia menjadi bangsa pasar terbesar dalam industri makanan halal di dunia. Hal ini berarti bahwa industri ini memiliki potensi yang signifikan untuk ranah pertumbuhan ekonomi. Dukungan peran pemerintah terhadap industri dapat dilihat melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Badan ini resmi berdiri pada 27 Oktober 2017 dan berada di bawah Kementerian Agama. Dengan terbentuknya badan ini, sistem jaminan produk halal yang ada di Indonesia telah mengalami transformasi yang awalnya sukarela berubah menjadi wajib. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan aspek aman dan nyaman untuk konsumen muslim serta meningkatkan industri halal di Indonesia. Berikutnya yaitu negara-negara terdepan dalam industri halal. Malaysia dikenal sebagai pemimpin dalam industri halal dan selalu menduduki peringkat pertama dalam indikator ekonomi Islam global. Dengan standar halal dan sistem sertifikasi yang komprehensif yang didukung oleh Malaysia Halal Development Corporation atau HDC, negara ini telah menjadi pusat global untuk produk dan layanan halal, termasuk ekspor makanan dan pariwisata halal. Selanjutnya ada dari UAE yaitu Uni Emirat Arab sebagai pemain utama yang memanfaatkan lokasi strategis sebagai jembatan antara Timur dan Barat dengan inisiatif sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam global. Negara ini telah menjadi pusat perdagangan halal, fokus pada inovasi dan teknologi dalam ekonomi halal. Negara lain seperti Arab Saudi sebagai tempat kelahiran Islam dan rumah bagi Makkah dan Madinah memiliki pengaruh besar di pasar halal. Sebagai importer utama makanan halal, negara ini telah berinvestasi signifikan dalam logistik dan manajemen rantai pasokan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di dalam negeri dan Timur Tengah. Selain itu, ada Turki yang menduduki peringkat keempat dalam indikator ekonomi Islam global. Penggabungan warisan Islam dan lokasi strategis antara Eropa dan Asia untuk mendominasi ekspor halal di sektor makanan, farmasi, kosmetik. Negara ini juga berperan penting dalam pariwisata halal untuk menarik jutaan wisatawan muslim setiap tahunnya. Berikutnya yaitu potensi pasar halal global. Permintaan akan produk halal terus berkembang di seluruh dunia sehingga membuka peluang yang luar biasa bagi Indonesia sebagai produsen produk halal.
Globalisasi yang cepat dan kerangka kerja pertukaran menyebabkan perubahan, baik perubahan dalam hal persaingan maupun perubahan perilaku standar dan eksekusi dari para pembuat dan pelanggan. Organisasi Partisipasi Islam atau OPI pada awal tahun 1970-an, industri halal pada dasarnya tercipta di setiap negara muslim, bahkan di negara-negara non-muslim. Saat ini halal telah menjadi tren di seluruh dunia. Banyak negara berlomba-lomba untuk menjadi pusat industri halal dunia. Kenyataannya saat ini banyak negara non-muslim yang menguasai industri halal, seperti Brasil, negara dengan populasi muslim kurang dari 1%, telah menjadi penyedia daging unggas terbesar di negara Timur Tengah. Selain itu, Australia saat ini juga menjadi penyedia daging halal terbesar di negara muslim yang tergabung dalam OKI. Dari Asia, dari negara Cina yang bisa menjadi raksasa keuangan dunia, yang saat ini tercatat sebagai pengekspor pakaian terbesar di Timur Tengah. Korea Selatan juga menargetkan untuk menjadi tujuan wisata halal di dunia. Adapun potensi dari pasar industri halal global adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan akan barang halal. Perilaku keuangan baik pemanfaatan maupun penghasilan makanan halal terlepas dari memenuhi permintaan hukum yang telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan untuk melahap makanan halal terlepas dari sisi kebersihannya adalah kepatuhan terhadap syariat Islam. Berdasarkan informasi dari sensus penduduk Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tercatat sekitar 87% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah dan proporsi ini diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan. Dan sebagian besar dari populasi muslim secara finansial berada di tingkat pendidikan menengah yang akhir-akhir ini akan semakin meluas. Yang kedua yaitu keragaman produk halal. Perbedaan produk halal ini menyiratkan bahwa harga produk halal di beberapa negara terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Menurut Irfan Sungkar, Kepala Bidang Konsultasi dan Penyuluhan Gizi Dunia, etalase produk halal di negara besar di Asia seperti Indonesia, China, Pakistan, dan India berkembang secara normal sekitar 7% per tahun dan diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu adanya persaing dari negara non-muslim yang berkembang industri halal. Itu barang halal yang dikonsumsi masyarakat muslim tidak seperti yang diciptakan oleh negara muslim. Tantangan dalam pengembangan industri halal Indonesia ada dua, yaitu dari tantangan eksternal dan internal, di mana salah satu komponen eksternalnya adalah hadirnya beberapa negara Islam lain yang menjadi pesaing seperti Malaysia. Faktanya banyak produk muslim sebenarnya dibuat dan dikirim oleh negara-negara yang sebagian besar produknya adalah non-muslim. Misalnya eksportir makanan halal terbesar yaitu masih pada Brasil, Thailand, dan Tiongkok dengan penawaran iklan sebesar 10,5%. Banyak produk halal yang diperdagangkan ke negara-negara dibuat oleh negara-negara dengan minoritas muslim. Berikutnya yaitu ada peluang industri halal di Indonesia. Industri halal memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di seluruh dunia dan memiliki kemampuan untuk mendorong berbagai gagasan nilai dalam pemulihan ekonomi dunia. Bertambahnya jumlah pelaku UMKM halal di seluruh dunia telah menghasilkan kontribusi PDB ekonomi halal nasional sebesar 3,8 miliar US dollar per tahunnya. Hal ini memberikan peluang untuk meningkatkan permintaan industri halal di seluruh dunia karena bertambahnya populasi muslim di seluruh dunia. Dan itu gaya hidup dan budaya muslim telah berkembang menjadi kebiasaan di berbagai tempat di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan agama yang mempertimbangkan aspek higienisitas sebagai pemenuhan syariat Islam. Muslim tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti
ekspresi dan spiritualitas. Meningkatkan kesadaran halal dalam masyarakat bukan hanya dalam kalangan muslim tapi seluruh agama di dunia ini. Konsumen sekarang memilih makanan halal, mengenakan pakaian muslimah, libur ke tempat yang ramah muslim atau muslim friendly. Selain itu bertransaksi dengan barang syariah. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.